Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Inilah 9 sunah-sunah Idul Fitri yang dianjurkan. Sahabat Islam, simak terus video ini karena kami akan bahas secara lengkap. Sunnah-sunnah Idul Fitri penting diketahui umat muslim untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Ada beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim. Hari besar ini merupakan simbol kemenangan bagi orang-orang beriman yang telah melaksanakan kewajibannya selama bulan Ramadan dengan menahan nafsu melalui berpuasa. Di Hari Raya Idul Fitri, umat muslim melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Namun selain sholat Id, ada berbagai amalan sunnah lainnya yang juga dianjurkan untuk dilaksanakan. Lantas apa saja amalan sunnah yang dianjurkan saat Hari Raya Idul Fitri? Berikut ulasan lengkapnya. Pertama, mandi. Mandi disunahkan baik bagi laki-laki atau perempuan saat Hari Raya Idul Fitri, termasuk perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktu mandi dimulai sejak tengah malam hari raya sampai tenggelam matahari esok harinya. Berikut adalah niat mandinya. Kedua, melaksanakan sholat Id. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id saat Hari Raya Idul Fitri. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah sangat disunnahkan sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat Id sampai beliau wafat. Salah satu dalil kesunahannya adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar yang artinya, "Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Mayoritas pakar tafsir menegaskan bahwa yang dimaksud salat di dalam ayat tersebut adalah sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri. Berikut lafal niatnya. Di rakaat pertama, sebelum membaca surat Al-Fatihah, sunnah takbir sebanyak 7 kali, sementara di rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Ketiga, menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah. Umat muslim disunahkan menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Berikut 3 pendapat terkait cara menghidupkan malam Idul Fitri. 1. Kegiatan ibadah malam Idul Fitri lebih dominan. 2. Cukup dengan beribadah sesaat. 3. Sholat isya berjamaah dan bertekad sholat subuh berjamaah pula. Adapun ibadah lain yang dianjurkan menghidupi malam hari raya yakni melaksanakan sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan bentuk ibadah lainnya. Anjuran menghidupkan malam hari raya Idul Fitri tersebut berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa menghidupi 2 malam hari raya, hatinya tidak mati di hari matinya beberapa hati. Hadis riwayat Wal-Daruqutni. Keempat, perbanyak membaca takbir. Memperbanyak bacaan takbir merupakan salah satu yang disunahkan saat Idul Fitri. Bacaan takbir bisa dimulai sejak terbenamnya matahari 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat Id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musalli orang yang sholat sendiri bagi yang sholat sendirian. Salah satu syiar yang identik dengan Idul Fitri adalah kumandang takbirnya. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah yang artinya,
Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan, dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah 185. Kelima, makan sebelum berangkat sholat Id. Makan sebelum berangkat sholat Id salah satu sunnah yang dapat diamalkan di Hari Raya Idul Fitri. Adapun makanan yang dianjurkan adalah kurma dalam hitungan ganjil, bisa 1 butir, 3 butir, dan seterusnya. Anjuran makan sebelum berangkat sholat itu hukumnya sunnah dan makruh bila ditinggalkan sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Nawawi dari kitab Al-Majid Katib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaq, Juz 1, hal 592. Anjuran ini sangat berbeda dengan sholat Idul Adha yang disunahkan makan setelahnya. Keenam, berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id juga menjadi sunnah yang dianjurkan. Hal ini berdasar pada ucapan Sayyidina Ali berikut. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat Id dengan berjalan. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan beliau menyatakannya sebagai hadis hasan. Sementara untuk umat muslim yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua, orang lumpuh, dan lain sebagainya, diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan. Demikian pula boleh kepulangan dari sholat Id dilakukan dengan tidak berjalan kaki. Syekh Zakaria Al-Ansyari, Asna Al-Mathalib, Juz 1, hal 282. Ketujuh, membedakan rute jalan pergi dan pulang sholat Id. Umat muslim yang hendak melaksanakan sholat Id disunahkan untuk membedakan rute jalan pergi dan pulang dari tempat sholat. Bahkan rute keberangkatan dianjurkan agar lebih panjang dari rute pulang. Di antara hikmahnya adalah agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Anjuran ini juga berlaku saat perjalanan haji, membesuk orang sakit, dan ibadah lainnya. Sebagaimana ditegaskan Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Riyadhul Al-Salihin, Syekh Katib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaq, Juz 1, hal 591. Kedelapan, berhias. Berhias merupakan hal yang dianjurkan untuk muslim pada Hari Raya Idul Fitri. Berpenampilan sebaik mungkin sebagai bentuk ekspresi bahagia di Hari Idul Fitri. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik, dan pakaian terbaik. Lebih utama memakai pakaian putih, kecuali bila selain putih ada yang lebih bagus. Maka lebih utama mengenakan pakaian yang paling bagus, semisal baju baru. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa tradisi membeli baju baru saat Lebaran menemukan dasar yang kuat dalam teks agama. Dalam rangka menebarkan syiar kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap harus memperhatikan batas-batas syariat. Seperti tidak membuka aurat, tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Syekh Zakaria Al-Ansyari, Asna Al-Mathalib, Juz 1, hal 281. Kesembilan, mengucapkan selamat. Memberi ucapan selamat pada Hari Raya Idul Fitri juga merupakan salah satu sunnah yang dapat diamalkan umat muslim. Hari Raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan, maka dari itu dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat Hari Raya. Nah, itulah 9 sunnah yang dianjurkan saat Hari Raya Idul Fitri. Sahabat Islam,
mungkin ini dulu pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.